Ya, sekarang kita lanjutkan. Kita bicarakan tentang kalor jenis. Ini kalor jenis. Kalor jenis nanti simbolnya C. Ini kalor jenis. Nah, kalor jenis. Ini kita lihat ini kalor jenis. Apa ini? Ya, ini kalor jenis. Ya. Kita lihat, jika massa zat konstan, maka besar kalor yang diserap dengan perubahan. Kita lihat begini maksudnya. Jadi misalkan ada sebuah benda dipanasi pakai lilin atau apalah, dipanasi. Maka besarnya kalor yang diserap itu sebanding dengan perubahan suhunya. Artinya semakin banyak kalor yang diserap, maka suhunya akan semakin bertambah besar. Bisa dimengerti ya? Oke. Ini jika kita asumsikan massanya konstan. Oke. Jadi kalau kita menggunakan perbandingan, pada saat dia massanya konstan, maka kalor sebanding dengan pertama suhunya. Sebaliknya nanti, kalau kita menghendaki pertambahan suhunya ini konstan, misalkan akan memanaskan dari 0 derajat sampai 10 derajat. Kita lihat di sini. Maka memanasi air yang jumlahnya 1 kg. Jadi, memanasi air yang jumlahnya 1 kg itu lebih lama daripada memanasi air yang jumlahnya hanya setengah kilogram. Dengan kata lain bahwa Q ini sebanding dengan massanya. Lagi, Q ini sebanding dengan massanya. Jadi memanasi air yang lebih besar, maka membutuhkan kalor yang lebih banyak. Nah, dengan kata lain kalau ini kita gabungkan, maka bisa kita tulis Q ini sebanding dengan M kali delta T. Ini namanya gejala fisis. Ini fisisnya. Fisikanya, fisisnya. Lalu bagaimana matematikanya? Nah, matematikanya ini akan muncul sebuah menjadi sama dengan penghubung antara Q dan M delta T adalah apa? Konstanta C. Nah, nanti yang dikenal dengan nama C itu kalor jenis. Ya, ini karakter suatu zat terhadap penerimaan. Nah, itu C. Jadi C itu kalor jenis. Lalu apa satuan C? Kalau dibalik, C ini sama dengan apa? Q dibagi apa ya? M kali delta T. Sehingga satuannya apa? Q itu adalah joule dibagi M itu kilogram, delta T itu ya tergantung nanti derajat Celcius atau Kelvin nanti. Nah, kita lihat atau Kelvin. Jadi kalau misalkan delta T-nya itu Kelvin ya Kelvin. Kalau Kelvin tidak usah pakai derajat ya, Kelvin kita aja. Nah, ini satuannya. Oke. Jika kita ulang, ini kita lihat tadi, kita rumuskan di sini. Ya, ini sudah ada di bahan ajar kita. C itu ini tadi sudah ya, C sama dengan Q dibagi M delta T. Apa itu Q? Itu adalah kalor yang diserap oleh benda, M adalah massa yang menyerap kalor tadi, delta T adalah selisih suhu antara suhu tinggi dikurangi suhu rendah atau perubahan suhu, satuannya Kelvin. Sehingga di sini satuan kalor jenis adalah joule, nah, tadi joule per kilogram Kelvin. Jadi kalau ditulis ini menjadi J Kg pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1. Nah ini penting ini. Kalor jenis disebutkan sebagai kalor yang diperlukan
untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 Kelvin. Itu namanya kalor jenis. Jadi kalor jenis atau C tadi, C ini simbolnya C ya, C adalah didefinisikan sebagai kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 Kelvin. Oke. Ya, sebagai ilustrasi atau sebagai gambaran, kita lihat. Kita perlihat sedikit ya. Di sini ada berbagai macam kalor jenis. Oh, ini kebesaran ya, kecilin lagi. Oke. Misalkan di sini aluminium, kita lihat. Aluminium yang ini ya, aluminium. Aluminium ini kita lihat. Aluminium itu mempunyai nilai 900. Artinya kita lihat untuk menaikkan suhu aluminium, jadi C aluminium itu 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Artinya untuk menaikkan suhu delta T-nya itu sebesar 1 Celcius derajat, itu membutuhkan kalor sebesar berapa? 900 Joule. Nah, itu. Kita lihat di sini. Ini katakanlah ini yang 450 apa ini? 450 ini adalah besi. Oke. Nah, untuk besi kita lihat di sini. C besi itu adalah berapa? 450. Artinya apa? Untuk menaikkan suhu, untuk menaikkan suhu delta T-nya sebesar 1 Celcius derajat, tadi untuk besi hanya butuh kalor sebesar berapa? 450. Itu. Dengan kata lain, besi akan lebih cepat panas daripada aluminium. Ya, mungkin tambahan sedikit berkaitan dengan kalor jenis. Ini tabel-tabelnya bisa kita lihat. Ini yang nanti paling sering digunakan itu air ini. Air dalam bentuk cair ini nilainya adalah 4186. Sehingga air itu akan lebih sulit lagi untuk panas dibandingkan besi atau logam-logam lainnya. Demikian berkaitan dengan konsep dari kalor jenis.